Sorry banget nih untuk technical error-nya. Halo, Halo, halo Mbak Wes. Karin. Oke, kita menyapa teman-teman dulu nih. Sore teman-teman semuanya. Mungkin udah lama nih kita nggak bincang-bincang di IG Live nih. Sebagian besar teman-teman di sini kan pasti udah sempet buka-buka nih Value Volume 9 terbaru kita. Nah, di situ nih kita mengangkat hal baru, yaitu seputar kripto. Dan hari ini kita undang langsung nih, ya dari expertnya lah di Indonesia, untuk bisa ngobrol bareng nih. Perkenalkan, hari ini ada Mas Aditya Raflim dari Toko Kripto. Halo semuanya, halo. Aduh, terima kasih loh Mas Raflin sudah meluangkan waktunya ya untuk menyapa teman-teman Sama, value nih hari ini. sama Hari banget. ini, Terima kasih juga kesempatannya nih kita jadi boleh bicara di sini nih. nah Mas, hari ini kita tuh pengen tanya-tanya nih yang namanya investasi baru gitu kan. Pasti kan kita harus Hmm, paham ya regulasinya gitu kan. Apalagi betul, mungkin betul. ya secara global pun ini juga sesuatu yang baru gitu. Jadi banyak orang nih yang penasaran gitu kan ya. Sebenarnya kalau di Indonesia, kripto tuh seperti apa sih Mas perkembangannya? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kripto di Indonesia, perkembangannya udah lumayan masif ya. Dan kita mungkin kalau kita sedikit flashback gitu ya, heboh-heboh kripto ini kan terjadi di akhir 2017 dan di awal 2018 nih. Ketika pada saat itu Bitcoin menanjak secara cepat dari 4.500 dolar menjadi 20.000 dolar di bulan Desember 2017. Nah, kemudian diikuti dengan banyak banget pemberitaan negatif, banyak banget sentimen-sentimen negatif sehingga market crash pada saat itu. Gitu ya. Hmm. Harga Bitcoin yang 20.000 sempat drop kembali menjadi 3.500 bahkan di tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, kemudian dalam perkembangannya Bitcoin dan aset kripto lainnya, mungkin pada saat itu kita nyebutnya uang kripto ya pada saat itu. Nah, mulai semakin dilirik berbagai pihak dan untungnya di Indonesia sendiri kita sudah resmi teregulasi juga nih, gitu. Dan di Indonesia uang kripto ini kita sebutnya sebagai aset kripto karena dianggap sebagai sebuah komoditas gitu. Hmm. Dan itu sudah official teregulasi di Indonesia Oke. dan jadi sehingga perkembangannya pun di Indonesia termasuk yang paling cepat karena pemerintah cukup mendukung terhadap industri ini dan dengan keluarnya regulasi-regulasi pendukung instrumen-instrumen pendukung dan akhirnya para pelaku pedagang aset kripto, jadi exchange itu disebutnya kalau di Indonesia adalah pedagang aset kripto, itu semakin berkembang juga di Indonesia. Gitu. Oke. Disupport oleh peraturan menteri juga ya, Menteri Betul, Perdagangan gitu, betul, nomor 99 tahun 2018 tuh teman-teman. betul, Jadi betul. aman lah. Kalau pengawas untuk komoditas kripto sendiri itu bagaimana nih, Mas Raffi? Nah, jadi berhubung tadi seperti sempat saya bilang bahwa ini dianggap di Indonesia sebagai komoditas, sehingga proses pengawasan itu di bawah Bapepti, Badan Hmm. Pengawas Perdagangan Komoditas Indonesia. Nah, jadi seluruh regulasi itu dan pengawasan ada di Bapepti, sehingga Bapepti pun mengeluarkan peraturan Bapepti menindaklanjuti peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 yang dikeluarkan di tahun 2018 tadi dengan peraturan Bapepti nomor 5 di tahun 2019 tentang perdagangan Hmm. aset kripto yang kemudian disempurnakan di nomor 9 di tahun yang sama gitu. Jadi ketika peraturan itu keluar, salah satu bunyi peraturan adalah pedagang aset kripto di Indonesia harus terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Gitu. Dan Toko Kripto Hmm. adalah salah satu exchange, bahkan kita adalah exchange pertama yang terdaftar di Bapepti. Oke. Nah, untuk mata uang kripto sendiri sebenarnya Mm -mm. sekarang udah ada sekitar 200-an ya, 229 ya yang terdaftar. Ya, nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin aset kripto secara global itu banyak banget, Mbak. Banyak banget, itu ribuan. Nah, tapi yang sudah diakui oleh pemerintah saat ini adalah 290-an. 99 koin itu melalui peraturan yang mereka keluarkan juga di tahun 2020 kemarin.
Sehingga kita memiliki keyakinan, confidence juga untuk mulai berinvestasi ataupun memperdagangkan atau trading aset kripto itu sendiri ya, gitu. Oke, oke. Nah, terkait itu, tadi kan kita udah bahas nih seputar regulasinya. Nah, boleh dong diceritain sedikit nih mengenai toko kripto gitu. Di Indonesia tuh sudah bagaimana sih? Sudah sejauh mana? Nah, kalau di toko kripto tadi saya sempat sedikit singgung ya, bahwa kita adalah pedagang aset kripto pertama yang resmi terdaftar di Bapepti. Jadi kita mungkin bukan yang pertama di Indonesia. Kita bukan yang pertama di Indonesia karena kita baru berdiri di akhir 2017. Kita baru resmi diluncurkan ke publik itu di September 2018. Bersama dengan event kita pada saat itu adalah Inbox 2018. Nah, jadi kurang lebih umur kita sekarang masih 2,5 tahun, hampir 3 tahun ya, gitu. Nah, tapi kita dengan komitmen kita terhadap regulasi di Indonesia, bahwa kita sangat komit dari jajaran CEO kita, COO kita, seluruh stockholder, kita sangat komit untuk comply dengan seluruh aturan yang ada di Indonesia. Kita tidak mau bermain-main karena kita berbicara tentang uang di sini, gitu ya. Cukup sensitif, gitu kan. Nah, jadi kita sangat comply dari sisi KYC, dari sisi regulasi terdaftarnya dan lainnya diawasi oleh Bapepti-nya. Kita juga bekerja sama erat dengan beberapa lembaga pemerintah lain seperti PPATK dan lain-lain juga gitu. Nah, kita akhirnya pada saat di tahun 2019 kita menjadi yang pertama resmi terdaftar di Bapepti. Dan kita pun toko kripto sendiri untuk kan banyak nih ada bahasan-bahasan kalau kita baca-baca pemberitaan dan lain-lain tidak aman dan banyak penipuan dan lain, bahkan ada juga kita sempat juga mendengar pedagang-pedagang aset kripto secara internasional yang memang tidak masuk ke Indonesia sempat juga di statement sebagai investasi bodong gitu kan. Nah, kita sendiri sangat concern terhadap hal-hal tersebut sehingga kita juga berusaha untuk menempatkan seluruh peraturan itu di terdepan. Kita sangat comply dengan seluruh aturan dan kita pun sudah tersertifikasi ISO. Gitu. Kita sudah terverifikasi ISO 27001 tentang keamanan informasi dan kita juga sudah terverifikasi ISO 27017 tentang keamanan cloud system. Dan itu baru kita yang pertama di Indonesia untuk pedagang aset kripto yang sudah terdaftar terverifikasi ISO itu. Belum ada yang lain gitu. Nah, jadi kita sangat concern terhadap hal itu. Oke, itu buat teman-teman yang mau investasi kripto, pasti kan harus perhatikan dulu nih platformnya gitu kan, sebagai mediasinya. Nah, harus paham nih yang sudah comply terhadap regulasinya itu siapa gitu. Jadi lebih apa ya, lebih aman gitu, nyaman ya investasinya. Nah, tadi kan Mas Raflan cerita nih, baru 2,5 tahun gitu. Tapi akhirnya bisa nih meluncurkan TKO Token. Boleh dong kita diceritain TKO Token tuh apa sih? Teknologinya seperti apa? Oke, jadi TKO Token ini bisa dibilang token dari toko kripto. Setelah perjuangan lumayan berat kita sejak kita pertama berdiri, akhirnya kita bisa mengeluarkan token sendiri di bulan Maret 2021 kemarin. Jadi token itu bisa dibilang token hybrid pertama di Indonesia yang menerapkan sistem centralized finance dan decentralized finance yang memang didukung oleh blockchain itu sendiri. Gitu ya. Nah, dan ketika kita melakukan IEO atau launchpad di platform global pada saat itu, kita alhamdulillah kita berhasil memecahkan banyak rekor di platform tersana dan saya yakin itu pasti semua berkat dukungan masyarakat Indonesia. Karena dari sisi jumlah komitmen investment pada saat itu yang sangat besar dan juga jumlah orang-orang yang ingin bergabung dalam program tersebut, gitu ya. Nah, TKO Token sendiri ketika pertama kali mulai diperdagangkan, ketika itu dilepas ke publik, kita jual di harga 0,1 dolar, berarti kurang lebih 1.400 rupiah. Nah, 30 menit pertama kita berhasil menembus angka 3 dolar. Jadi mengalami kenaikan 30 kali ya, 3.000%. Gitu. Dan bulan Mei
di awal Mei kemarin kita sempat mencatat all time high baru, di mana TKO sempat menyentuh harga di 4,9 dolar, kurang lebih sekitar 75.000 rupiah. Dan sekarang market memang lagi dalam proses koreksi. Kita kemarin sempat drop juga, tapi sekarang cukup stabil di harga sekitar kurang lebih sekitar 2,5 dolar. Gitu. Oke. Waduh, tuh siapa coba di sini yang udah menyimpan nih TKO token. Nah, jadi Nah, bayangin kalau kalau pada saat luncurin kemarin ketika TKO token keluar gitu, kalau kita beli 1 juta rupiah ya di harga 0,1 dalam waktu setengah jam, alhamdulillah banyak yang bisa cash out, dapetin profit ya kalau 1 juta berarti 30 juta rupiah. bener banget. Kayaknya rame nih di semuanya. Oh ya, udah ada absen. Iya, Saya banyak TKO yang ngomong holder. nyimpan TKO nih. Terima kasih nih. Waduh. Mas, ini banyak yang nyimpen. Coba kita tanya. Kalau kita buka giveaway habis ini, teman-teman mau nggak nih kira-kira? Semangat nggak nih? Wah, tuh. Ada sedikit teaser nih, bakal ada giveaway Wah, TKO nih nanti. iya, TKO cuan. Oke. Nah, kita ngobrolin lagi nih. Nanti kalau giveaway kita coba di akhir kali ya. Kita lihat dulu nih semangatnya pada kayak apa ya, Mas ya. Betul. Nah, Mas, tadi kan cerita mengenai TKO koin itu launchingnya Mm-mm. kan di bulan Maret ya. Nah, Betul. sebenarnya kan dibagi beberapa tahapan kan ya. Itu rencana Yes. dari tahun ini sampai beberapa tahun ke depan. Itu boleh nggak sih diceritain? Nah, jadi kita sendiri memang kita berusaha ketika kita create sebuah token baru, kita tentu pasti membuat sebuah ekosistem ya. Kita tidak mau token yang kita keluarkan sendiri kita bikin ya sudah gitu ya. Tidak kita maintain, tidak kita jaga secara function ekonomiknya dan lain-lain. Nah, kita sendiri memiliki beberapa plan yang sudah kita susun sampai 3 tahun ke depan gitu. Mungkin kalau saya cerita sampai 3 tahun ke depan agak panjang, jadi mungkin saya bisa cerita sedikit kurang lebih apa yang akan terjadi dalam tahun ini. Jadi kita juga akan mengeluarkan beberapa fungsi baru terhadap TKO token itu sendiri, di mana teman-teman bisa mendapatkan benefit bagi yang sudah mengikuti toko kripto, yang sudah punya TKO token dalam waktu 2-3 bulan terakhir, mungkin udah sempat merasakan manfaat-manfaat yang kita miliki, misalnya ketika kita kerjasama dengan beberapa partner seperti SafePol, Pancake, Bakery Swap, itu adalah global partner kita, termasuk juga dengan partner lain seperti Binance Earn kemarin, di mana mereka yang nyimpan TKO sebagai hodl, gitu ya, yang believe dengan TKO itu bahwa mereka bisa mendapatkan benefit tambahan tanpa melakukan apapun dari TKO-nya itu sendiri, gitu ya. Benefit Nah, tambahan ya. betul. Jadi kurang lebih ya mirip-mirip kalau kita lihat dari pasar tradisional, kurang lebih seperti kita mungkin deposito dan lain-lain ya, gitu. Tapi memang konsepnya sedikit berbeda dan kita pun bekerja sama dengan partner-partner untuk melakukan itu, gitu. Nah, soon kita juga akan mengeluarkan banyak hal menarik. Nah, balik lagi mungkin teman-teman yang ikutin Binance Smart Chain Summit yang kita lakukan di bulan Maret kemarin. Nah, di situ kita sempat mengeluarkan teaser bahwa TKO akan mengeluarkan NFT marketplace. Oh, Nah, apaan tuh, Mas? jadi kemarin sempat heboh, bukan sampai sekarang pun masih heboh ya orang tentang NFT market dan lain-lain, tentang NFT. Apa sih NFT? Kenapa NFT itu harganya bisa gila-gilaan dan lain-lain. Nah, itu juga ada komen tuh, lomba NFT lagi dong. Nah, jadi kita akan segera meluncurkan NFT market. Platformnya sudah ready, tapi kita tinggal nunggu waktunya saja. Mungkin teman-teman juga kalau sempat cari-cari TKO NFT dan lain-lain mungkin akan menemukan beberapa hal yang belum kita publikasikan tapi sudah ada di sana, di luar sana. Jadi di sini nanti kita akan, teman-teman bisa membuat karya-karya digital yang diperjualbelikan. Nah, tidak hanya itu, kita pun menggunakan NFT market ini dengan berkolaborasi dengan banyak partner, para seniman-seniman Indonesia
untuk berkolaborasi bersama, gitu ya, untuk membuat konten-konten. Kita bukan ngomongin konten seperti YouTube dan lain-lain ya, mungkin karya seni secara digital yang kita bisa berikan, perlihatkan kepada dunia, gitu. Karena dari Toko Kripto sendiri juga kita ingin membawa Indonesia itu ke global market, bukan membawa global ke Indonesia. Kita pengen membawa Indonesia ke global market. Nah, kita juga ingin bekerja sama dengan beberapa partner juga yang untuk keperluan sosial dan lain-lain. Nah, jadi akan banyak hal-hal yang dilakukan berpusat dari TKO. Kemudian kita juga di tahun ini akan memunculkan sebuah hal yang sangat besar, tapi saya belum bisa ngomong sama sekali itu. Tapi dalam waktu dekat saya akan terbang ke salah satu kota bersama dengan para manajemen Toko Kripto untuk menindaklanjuti hal itu. Nah, jadi di sini kita akan ingin mendorong. Jadi kalau teman-teman yang sempat baca light paper-nya TKO, nah di situ ada salah satu functionnya kita ngomongin tentang bagaimana kita membantu masyarakat Indonesia untuk lebih paham blockchain, mengadopsi blockchain dan lain-lain. Kita tidak hanya berbicara tentang kripto cuan, hanya itu terus. Kita juga berbicara tentang edukasi. Dan Toko Kripto dari awal kita adalah, saya berani bilang kita adalah satu-satunya platform yang sangat komit dalam hal edukasi publik, gitu. Kalau teman-teman tempat lain, kalau kita bisa, saya berani compare, tempat lain pasti selalu ngomongnya cuan. Kalau Toko Kripto kita selalu ngomonginnya, yuk untuk sebelum kita trading lakukan hal ini, yuk sebelum ini lakukan ini, bagaimana cara baca, bagaimana, jangan gunakan uang panas, tapi gunakan uang dingin dan lain-lain. Kita sangat serius dalam edukasi publik, dan ini yang akan kita lakukan adalah bagi kita adalah sebuah yang sangat besar, dan kita berharap bahwa ini juga akan memberikan dampak luar biasa untuk masyarakat Indonesia dalam adopsi blockchain dalam kehidupan sehari-hari mereka nantinya, gitu. Yang ini saya belum bisa kasih bocoran, tapi akan ada big news dalam waktu dekat. Wih, ada hitungannya nih, kira-kira dalam berapa bulan ke depan, atau kita harus tunggu sampai kuarter 3 atau 4 gitu mungkin, Mas? Untuk saat ini kita targetnya itu di kuarter 4. Di kuarter 4. Nah, jadi mungkin bisa dapat gambaran. Kita sudah siap-siapnya dari sekarang untuk kuarter 4. Jadi, that's a huge thing ya. Gitu. Kejutan akhir tahun nih. Betul. Nah, tuh teman-teman, tadi kan udah sempet disebutin kan, mulainya tuh memang dari edukasi gitu kan ya. Jadi ya ketika investasi jangan sampai terjebak dari yang bodong itu, karena kita sendiri juga nggak mengedukasi diri kita sendiri gitu kan ya. Apalagi ini something new, mungkin beberapa orang masih asing gitu, tapi asing itu bukan berarti nggak potensial nih. Mungkin kita aja yang belum paham gimana. Aduh, Mas Raflin, aku kayaknya dikeroyok nih, udah kayak ayo dong bagi-bagi TKO. Coba teman-teman nih, yang ribut-ribut nih, kasih kita pertanyaan yang challenging dong. Nanti kita bagi-bagi. Siapa nih yang mau mulai tanya? Mas Raflin, kira-kira kita bagi hadiahnya gimana nih? Berapa nih? Nah, kita ada nyiapin beberapa TKO. Nah, ini jadi bocornya nih, beberapa TKO untuk beberapa orang nih. Gitu ya. Jadi tidak hanya satu TKO untuk satu orang gitu ya. Enggak, kita dinyiapin beberapa TKO untuk berapa. Jadi yuk kasih pertanyaan yang oke banget buat kita diskusiin di sini. Nanti juga akan ada tim kita yang akan bantu juga nanti di sini. Oke, siap. Aku yang pilih nih ya. Boleh, monggo. Oke, nih sebelumnya nih ada dari Kevin Autizer. Apa feature di aplikasi Toko Kripto akan mempunyai feature seperti Binance Future untuk kedepannya? Gimana tuh, Mas? Nah, oke. Kalau kita ngomongin function as a feature, berarti mungkin saya bisa sedikit narik gambaran bahwa mungkin tadi Mas Mbaknya tadi mungkin berharap ada function leverage. Nah, untuk saat ini saya bisa bilang kita belum ada rencana untuk mengadopsi features karena memang dari sisi regulasi masih melarang function leverage tersebut, tetapi kita nggak bisa bilang
never say never ya. Kedepannya kalau memang itu ternyata sangat potensi dan permintaannya banyak, tentu kita pasti akan berdiskusi dengan regulator untuk memastikan bahwa kita juga tidak nabrak regulasi yang ada. Dan karena beberapa orang benar dengan kita menggunakan feature kita bisa melipat gandakan keuntungan kita, tapi resikonya juga jadi jauh lebih besar. Nah, kalau dibilang apakah akan mengadopsi, untuk saat ini tidak, tapi kita mungkin ke depannya ketika kita lihat pasar semakin bagus, ketika regulasi juga semakin open, kita juga pasti akan berdiskusi dengan Bapepti dan pihak-pihak yang terkait yang lain, who knows, kita bisa keluarkan feature tersebut. Oke, oke, udah cukup menjawab ya nih Mas Kevin. Feature itu kayak pedang bermata dua ya Mas ya. Kalau Betul, bisa betul. optimalin berhasil, kalau enggak, wah gawat juga gitu kan. Jadi kita lagi review nih, masih dalam review regulationnya seperti apa. Coba kita tanya lagi pertanyaan kedua. Oke, dari Alda Kairupan. Pembayaran NFT dengan aspek kripto bisa melanggar UU mata uang rupiah atau tidak? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang payment system, ya kita berbicara tentang payment system, di Indonesia tentu saja berdasarkan undang-undang peraturan undang-undang pemerintah, alat tukar yang sah di Indonesia adalah rupiah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang alat tukar terjadi sebuah transaksi jual beli, yes, tentu saja kita tidak bisa beli kopi dengan kripto, gitu ya. Nah, tapi memang kalau kita berbicara tentang NFT marketplace, kita berbicara tentang tidak hanya Indonesia, kita juga berbicara tentang global market dan di dalam sebuah ekosistem blockchain. Itu kita tidak berbicara tentang sistem pasar bebas seperti market biasa, di mana memang sistem pembayaran mungkin saya bukan bilang pembayaran ya, transaksi ya. Sistem transaksinya memang menggunakan kripto, gitu ya. Sama seperti ketika kita transfer, misalnya saya pakai akun toko kripto, Mbak Karinnya pakai akun dari provider lain gitu ya, platform lain. Ketika saya kirim aset kripto saya ke Mbak Karin kan juga pasti ada biaya dan lain-lain gitu. Tapi kan ya memang karena sistemnya terjadi dalam blockchain, mau tidak mau fees dan lain-lainnya juga menggunakan kripto gitu kan. Nah, jadi untuk saat ini di NFT market kita memang masih menggunakan kripto, tapi kita sendiri di Tahu Kripto kita berusaha untuk mengoptimalkan bagaimana balik lagi tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Salah satu kenapa kita juga belum resmi meluncurkan ini NFT market kita, karena memang kita masih terus berdiskusi, kita terus berusaha mengoptimalkan sistem dan bagaimana kita juga memastikan bahwa seluruh transaksinya itu karena toko kripto ada di Indonesia, pasti berarti transaksinya ada di Indonesia, dan untuk memastikan bahwa semuanya itu comply dengan peraturan pemerintah gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang apakah melanggar aturan, kalau saya bisa bilang ketika kita melakukan pembayaran kripto untuk di tempat lain, misalnya kita beli kopi dan lain-lain, yes, that's right, itu melanggar peraturan pemerintah. Bahkan kita beli, let's say kita beli kopi di modern shop menggunakan dolar aja, kita udah melanggar aturan karena memang seharusnya hanya menggunakan rupiah. Tapi ketika kita berbicara tentang marketplace yang memang di dalam sistem blockchain, kita memang ada kendala keterbatasan, tapi dari Toko Kripto kita berusaha maksimal untuk selalu comply dengan peraturan pemerintah. Oke, terima kasih penjelasannya. Udah cukup menjawab belum nih dari Mas Alda Kairupan. Semoga menjawab ya. Jadi beda nih kalau kita ngomongin NFT dan mata uangnya itu regulasinya berbeda. Oke, selanjutnya. Saya pilih ya, masih ya. Ya, boleh. Ini deh. Dari Brianisme. Apa keunggulan TKO token dibandingkan dengan token-token yang sudah listing di market? Oke.
Kalau kita bicara keunggulan, kita pasti kita baca tentang fundamentalnya, gitu ya. Ketika kita memilih token untuk diinvest atau di trading, tentu kita harus lihat teknikal dan fundamentalnya. Kita nggak bisa hanya melihat teknikalnya doang, kecuali kalau kita trader. Hanya purely kita mau trading dan lain-lain. Fundamental harus tetap dilihat walaupun mungkin sedikit, teknikal lebih banyak. Tapi ketika kita berbicara investment, fundamental lebih besar porsinya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat token-token lain, cukup banyak token-token tersebut adalah company-company yang memang hanya mengeluarkan tokennya saja. Ketika tokennya keluar, ekosistemnya terbentuk, orang menyukai karena berbagai faktor, tapi tidak ada, kadang-kadang tidak ada sesuatu yang real di belakang itu. Gitu kan. Seperti kita kalau kita berbicara tentang, tadi saya sempat baca ada salah satu komen tentang Dogecoin dan Elon Musk gitu ya. Dogecoin itu kalau di Indonesia orang nyebutnya Dogecoin. Jadi Dogecoin itu sendiri bisa dibilang itu meme coin, meme bercandaan, gitu kan. Tapi kalau kita bicara fundamental, there's no fundamental di sana. Tapi harganya cukup terkontrol dengan pom-pomnya Elon Musk dalam beberapa hari kemarin, dan drop juga gara-gara Elon Musk juga gitu ya. Nah, kalau token-token sendiri yang pasti semua teman-teman khususnya yang di Indonesia tahu siapa yang di belakang toko token, yaitu toko kripto. Teman-teman bisa datang ke kantor kita langsung, teman-teman bisa akses orang-orangnya real gitu ya. Kita resmi juga terdaftar di Bapepti. Mungkin kalau token-token lain ya seperti BNB, BTC, Ethereum dan lain-lain tidak ada yang resmi terdaftar di Bapepti gitu ya. Kalau kita memang sudah resmi terdaftar di Bapepti. Dan kita juga punya roadmap yang clear sampai 3 tahun ke depan. Gitu. Itu sesuatu yang saya berani bilang bahwa tidak banyak platform yang berani membuat sebuah roadmap sampai 3 tahun ke depan. Gitu. Untuk bagaimana kita menyusun function ekonomik dari TKO sehingga orang tidak hanya membeli TKO tapi sudah itu nggak tahu fungsinya lain gitu. Dan bagaimana juga kita juga menerapkan sistem burn per quarter dari jumlah supply yang beredar di masyarakat untuk memastikan bahwa TKO ini juga secara value dan secara function itu tetap terjaga. Oke, Ya, Oke, baik. Jadi ya secara fundamentalnya oke, ada sistem regulasi yang tadi burn itu, dan untuk kedepannya nih udah ada roadmap untuk 4 tahun ke depan bahkan yang udah dibisikin nih. ya. Di belakangnya tuh bisa lebih panjang lagi teman-teman. Oke, tadi 2 pertanyaan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Hmm, oke, oke. Dari Omi_SW, TKO berada pada blockchain Binance Smart Chain. Apakah memungkinkan TKO ke depannya akan mempunyai blockchain sendiri? Oke, nah kalau kita berbicara tentang blockchain itu sendiri ya, itu kan berarti kita sebuah ekosistem sama kayak kalau sedikit kasih gambaran untuk biar kita bisa dapat picture yang lebih enak gitu ya. Sama kalau kayak kita mau buka toko nih, apakah kita pakai ruko yang sudah ada atau kita bikin ruko sendiri, gitu kan? Nah, di sini sih kalau kita untuk saat ini kita masih sangat nyaman dengan menggunakan BSC, Binance Smart Chain, karena itu adalah teknologi terbaru dari blockchain. Setelah blockchain 1.0 dulu, kemudian Ethereum, dan sekarang bisa digunakan oleh BSC, di mana menggunakan Binance Smart Chain ini, blockchain teknologi terbaru ini menawarkan transaksi yang lebih cepat dan fees yang lebih murah. Nah, kalau kita berbicara tentang trading kripto, kita balik lagi. Yang ini saya baru ngomong, berarti kita berharap cuan. Ini saya baru ngomong cuan nih, gitu kan. Nah, kalau kita berharap keuntungan, kita berharap benefit dari kita trading kripto, pasti salah satu poin yang harus kita lihat itu adalah biaya-biaya.
ya kan? Yang mana aja sih yang biaya paling murah? Nah, Binance Smart Chain menawarkan hal tersebut, gitu. Dari sisi keamanan, dari sisi biaya transaksi, dan dari sisi kecepatan transaksi, gitu. Nah, itu kita pengen jaga hal tersebut, gitu ya. Nah, di samping juga toko kripto juga memang punya biaya-biaya yang memang lebih murah. Kita kayak seperti biaya withdrawal kita hanya 5.500 flat, biaya transaksi kita hanya 0,1% dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara Oke. apakah akan membuat blockchain lain, untuk saat ini saya bilang tidak untuk saat ini. Tapi apakah mungkin kita akan menambah channel-channel lain? Mungkin kita bisa nambah Web2, kita bisa nambah ERC20, yaitu Ethereum. Nah, tapi untuk saat ini kita masih nyaman di BSC. Gitu, Mbak. Oke. Tuh, semoga menjawab ya. Berarti untuk sekarang enggak dulu, tapi teknologi yang dipakai sekarang tuh udah dirasa terbaik nih. Karena dari secara fee oke, keamanan juga oke, kecepatan juga oke. Oke, udah 3 pertanyaan nih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Hmm. Nah, nih, terkait lagi regulasi nih, Mas Hmm. Raffi. Dari Satria Dipan, apakah aturan pemerintah yang melarang pembayaran transaksi dengan kripto bisa dianggap sebagai hambatan perkembangan kripto di Indonesia? Menurut Mas Raffin gimana tuh? Oke, jadi kalau sebenarnya dari regulasi yang ada itu hanya melarang transaksi pembayaran resmi ya. Dalam artian gini, kita beli kopi, kita berbelanja dan lain-lain itu tidak boleh pakai kripto. Kalau dianggap akan uh, menghambat perkembangan kripto, saya bilang tidak. Karena di Indonesia kita sudah sangat clear bahwa kripto itu dianggap sebagai komoditas. Jadi kita itu sama kayak kelapa sawit, sama kayak minyak dan lain-lain, gitu. Nah, itu sangat clear pembagiannya seperti apa dan kita pun setuju dari awal ketika kita kebetulan tim Toko itu adalah salah satu tim promotor juga ketika kita menyusun regulasi di Indonesia. Kita juga setuju hal tersebut. Dan kalau masalah payment itu menghambat, kalau saya bilang malah sangat berbahaya kalau kita menggunakan kripto sebagai payment untuk saat ini, gitu ya. Misalkan bayangkan kalau pernah Mbak Karin juga mungkin pernah dengar, bahkan sekarang jadi dirayakan istilahnya Pizza Day di Bitcoin, Hmm, di mana orang membeli pizza dengan beberapa Bitcoin, beberapa, bukan 0,001, enggak, itu beberapa Bitcoin. Bayangkan pada saat kalau dia hanya keep itu Bitcoin hingga saat ini. Gitu. Sudah berapa, udah ya, terakhir kemarin rekor tertinggi ada 900 juta, sekarang di harga 500-600 juta gitu Bitcoinnya. Nah, itu kan sangat volatile harganya. Jadi juga sangat rentan untuk kedua belah pihak, tidak hanya pemberi tapi juga penerima transaksi tersebut. Gitu. Nah, that's why kenapa juga di dalam dunia kripto akhirnya keluarlah yang kita sebut sebagai stable coin. Stable coin adalah koin-koin berbasis real asset. Mungkin teman-teman udah dengar Tether USDT, dengar BUSD, Binance USD, dengar DIGIX, itu adalah, kalau DIGIX itu dia di belakangnya adalah gold, USDT, BUSD adalah di belakangnya adalah dolar. Jadi satu aset ini value-nya sama dengan aset terkait. Jadi kalau BUSD dan USDT equal dengan harga $1. Dan di Indonesia kita juga punya BIDR yang di toko kripto. Jadi teman-teman kalau top up ke toko kripto, teman-teman akan melihat rupiahnya itu dalam nama BIDR. Kita kan Binance IDR. Nah, itu adalah stable coin berbasis rupiah, di mana harga satu BIDR itu equal dengan $1 gitu. Itu adalah untuk menjaga pergerakan dan memastikan bahwa teman-teman tidak terlalu beresiko tinggi untuk ketika
bertransaksi dalam nilai mata uang yang ada gitu ya. Kalau kita sembarangan, kan ketika Bitcoin awal keluar itu Bitcoin pairingnya cuma dengan Ethereum. Bitcoin drop, Ethereum naik, atau sangat susah untuk kita memastikan apakah kita bisa mengambil keuntungan atau tidak. Sekarang lebih enak ketika kita bisa memiliki transaksi dengan stablecoin. Gitu sih. Jadi kalau menghambat, saya pikir tidak akan menghambat karena memang sudah ada stablecoin juga di dalam kripto, dan so far perkembangannya juga luar biasa, bahkan tanpa payment sama sekali di Indonesia. Oke, cukup jelas sekali itu apa jawabannya. Oke, selanjutnya. Oke, menarik nih. Boleh sharing nggak pandangannya tentang transaksi kripto yang akan dikenakan pajak? Oke, pajak ini juga udah heboh dari beberapa bulan yang lalu, pajak, dan ada yang takut, ada yang menyambut hangat. Kalau di toko kripto kita menyambut sangat hangat dengan adanya pajak tersebut. Karena berarti ketika diakui sebagai pajak, berarti kripto semakin kuat fungsinya di Indonesia. Karena sudah menjadi objek pajak, gitu ya. Kita menyambut sangat baik tentang aturan tersebut, walaupun kita memang masih harus menunggu seperti apa regulasi pajak tersebut, gitu kan. Tapi kalau memang dibilang mendukung, yes, kita sangat happy, kita sangat open dengan adanya wacana tersebut. Tapi memang wacana tersebut juga ada cukup lama sebenarnya didengungkan. Bahkan ketika regulasi juga masih disusun, pajak menjadi salah satu poin yang kita diskusikan juga pada saat itu. Nah, jadi kalau dari kita toko kripto sendiri, kita menyambut baik dengan adanya opini kripto akan menjadi objek pajak, karena dengan itu menjadi objek pajak berarti kripto diakui oleh pemerintah semakin kuat. Karena sekarang kan masih banyak orang yang berbicara bahwa kripto belum terregulasi, padahal sudah terregulasi di tahun 2018. Kripto masih banyak scam, ya maaf ngomong, mungkin karena memang masih banyak juga orang-orang yang apalagi dalam kondisi pandemi sekarang mungkin sedikit diiming-imingi keuntungan yang luar biasa, tergoda, tapi ternyata scam. Jadi kitanya juga harus bijak, kitanya juga harus hati-hati dalam memilih. Oke, itu ya teman-teman. Jadi apa ya, kalau di Indonesia mungkin ya beberapa orang udah familiar, beberapa orang belum, tapi regulasinya memang terus ditingkatkan ya. Jadi bolehlah nih teman-teman yang masih belum paham atau gimana, mulai dipelajari nih, mengedukasi diri sendiri ya, investasi masa depan nih. Betul, Oke. betul. Nah, mungkin karena udah beberapa banyak pertanyaan nih, kita cari satu yang terakhir kali ya, Oke, Mas. boleh. Oke. Oke nih. Tadi kan Mas Raflen sempat bilang nih, kalau toko kripto memang fokus nih pada edukasi, ya kan, terkait investasi kripto. Nah, pertanyaan dari Arta_Fins, strategi edukasi dari toko kripto untuk investor ketika harga kripto dunia sedang turun. Oke. Strategi edukasinya seperti apa nih ya? Jadi yang pertama, ikut kripto class toko kripto. Satu ya, sorry jadi promo. Jadi toko kripto, karena saya bilang kita sangat concern masalah edukasi, gitu. Teman-teman yang teman-teman bisa lihat bergabung di komunitas kita juga di Telegram toko kripto, atau bergabung dengan sosial media akun kita. Di sana kita ketika market koreksi selama 3 minggu kemarin, kita juga mengeluarkan beberapa tips and trick untuk bagaimana teman-teman yang kalau dibilang itu yang nyangkut gitu ya, beli ketika di harga tinggi. Yang nyangkut nih seperti apa sih? Nah, sebenarnya kalau simpelnya ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Teman-teman yang udah biasa main saham pasti sedikit banyak agak tahu nih strateginya. Yang pertama adalah averaging down, dalam artian ketika kita membeli di harga tertentu dan harganya drop, kita beli lagi di bawah. Drop, kita beli lagi di bawah. Sehingga secara rata-rata nilainya akan turun. Gitu. Yang kedua adalah di toko kripto kita sudah punya beberapa function. Salah satu functionnya adalah stop loss. Nah, di sini teman-teman
harus tahu tingkat resiko teman-teman sendiri. Dalam artian gini, teman-teman tuh ready-nya loss duitnya berapa besar sih? Misalnya, kalau misalnya saya berani, oh oke deh, saya berani loss 20% deh. Tapi kalau lebih dari itu, saya harus jual. Gitu kan? Nah, jadi di dalam toko kripto itu udah ada function stop loss, tinggal kita atur bahwa ketika harga itu drop 20%, aset teman-teman akan otomatis dijual. Nah, pasti semua orang akan bertanya, rugi dong? Yes. Namanya juga stop loss. Nah, itu untuk menghentikan kerugian yang lebih besar. Nah, ketika harga itu terus turun, dan teman-teman akan merasa bahwa, oh ini kayaknya sudah harga di bawah. Teman-teman beli lagi. Tapi bayangkan kalau teman-teman beli, misalnya beli TKO kemarin ketika hype lagi tinggi, TKO sempat menyentuh 4,9 atau di 4,5 deh, teman-teman beli di 4,5. Kemarin ketika market lagi koreksi gila-gilaan, seluruh market koreksi gila-gilaan, toko kripto sempat menyentuh di harga $1. Gitu. Nah, bayangkan kalau teman-teman ketika di $1, teman-teman baru jual. Seberapa besar loss yang teman-teman dapatkan. Tapi misalnya kita terapkan, misalnya tadi saya bilang, let's say 20%. Ketika harga teman-teman beli di $4,5, berarti kalau 20% dari $4,5 itu kurang lebih 0,8, berarti teman-teman dijual di angka 3,8-an. 3,7, $3,8. Teman-teman stop loss dulu, dan teman-teman serok lagi di 1, saya nggak usah ngomong $1 deh. Teman-teman serok, beli di bawah di $1,5. Atau bahkan $2 sekarang. Gitu kan. Dan ketika harga naik, mungkin yang loss tadi udah balik lagi gitu. Ya kan, secara value-nya nilainya sudah balik lagi. Nah, terapkan sistem setelah tadi stop loss juga harus tetap money management. Gitu ya. Nah, money management ini penting karena banyak banget orang sangat takut untuk take profit tapi berani stop loss. Gitu ya. Nah, jadi money management itu paling sederhana. Money management itu kita menyebutnya 1:2. Ketika kita berani ngambil, let's say tadi saya bilang, oh saya berani terima kerugian 20%. Berarti saya harus berani take profit di angka 40%. Walaupun itu nantinya naik 70%, 80%, 100%, 40% saya harus ambil take profit dulu. Karena balik lagi, kalau di crypto sebagai komoditas, angka-angka hijau, oh untung nih udah kenaikan 30%, 40%, sebelum kita take profit itu belum untung. Begitu juga ketika kita ngomongin harga turun. Oh drop 30%, oh drop 40%, sebelum kita jual kita belum loss. Betul. Itu hanya akan terjadi kita untung, kita loss ketika kita menjual aset kita. Betul. Nah, di sana juga penting bagaimana kita menerapkan money management tadi, stop loss tadi, dan juga yang pasti averaging down kalau untuk teman-teman yang tadi kan saya juga sempat lihat tuh komennya hodl garis keras gitu ya. Kita sih terima kasih banget untuk teman-teman hodl garis keras gitu ya, tapi kita juga harus bijak dalam menerapkan keuangan kita ketika kita lihat kita masih punya cadangan dana gitu ya untuk uang dingin untuk kita kelola, buy in lagi ketika harga drop, buy in lagi ketika harga drop, dan jangan pernah ragu untuk take profit. Gitu. Jadi ya untuk semua orang biar juga bisa lebih nyaman sih kalau menurut saya. Itu beberapa strategi yang bisa dilakukan sih. Oke, baik. Semoga ya tadi menjawab tuh. Jadi kalau ditanya strategi edukasinya seperti apa, pertama tuh dari teknisnya juga diajarkan oleh toko kripto, belum lagi kayak manajemen emosinya gitu kan. Betul. Mengenai tadi udah diceritain lah panjang sama Mas Raflen mengenai stop loss gimana, money management gimana. Kalau mau tahu lebih detail, ya ikutin toko kriptonya dong. Oke, nah itu dia nih diskusi kita di Jumat sore. Semoga menghibur dan tentunya bermanfaat lah buat teman-teman semua.
Untuk yang tadi udah kasih pertanyaan-pertanyaan untuk kita, nanti ditunggu ya DM-nya dari tim value atau tim toko kripto. Oke? Sip. Terima kasih sekali Mas Raflin sudah ngobrol Makasih, sama tim Farin. value, sama pembaca value juga. Nah, untuk teman-teman yang kemarin belum sempat baca nih mengenai artikel toko kripto di Value Volume 9, ayo diintip dong. Itu mengenai apa ya? Ya, sejarah toko kripto lah di Indonesia seperti apa dan kedepannya kira-kira akan gimana. Oke, thank you Mas Raflin. Ditunggu kejutannya ya di Thank you, akhir Mbak. tahun ya. Oke, Oke. Bye siap. teman-teman semua. Thank you. Happy Thank you, Pak. weekend. Happy weekend semua.